Membongkar rahasia cara memuaskan istri secara islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Mu'alim akan mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang laki-laki, setiap kaum laki-laki muslimin, orang-orang yang beragama Islam, bagaimanakah caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuaskan istri. Caranya adalah kita harus punya satu ukuran standar. Standar kita dalam menggauli istri kita, baik itu urusan di atas ranjang maupun urusan kehidupan sehari-hari, maka standarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jika seorang suami itu standarnya hanya takut kepada Allah, maka dia senantiasa akan berlaku, bertindak, menggauli istrinya hanya karena Allah, bukan karena sang istri. Mengapa? Jika karena sang istri, maka kepuasan istri itu suatu batas yang tidak ada ujungnya, enggak habis, enggak selesai, enggak ada selesainya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Uritu telah diperlihatkan terhadap aku an-nara, pada neraka. Fa idza aktsaru ahliha, lalu tiba-tiba kebanyakan penduduk penghuni neraka an-nisa'u, yaitu para wanita. Yakfurna, yang kufur oleh mereka para wanita. Qila, dikatakan, ayakfurna billah, apakah kufur oleh mereka para wanita itu kepada Allah? Qala, menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Mereka para wanita itu tidak kufur kepada Allah karena mereka orang-orang wanita yang muslimah. Mereka para wanita muslimah, mereka taat beribadah kepada Allah. Tetapi mereka ini kufur, ingkar pada al-ashira, pada pemberian sang suami. Jadi ashir maknanya adalah pemberian sang suami. Jadi para wanita itu sering mengingkari, melupakan perbuatan baik pemberian sang suami. Wa yakfurnal ihsana, dan mengufuri oleh mereka, mengingkari oleh mereka para wanita al-ihsana, pada kebaikan sang suami. Pemberian sang suami sering dilupakan. Perbuatan baik sang suami, kebaikan-kebaikan sang suami sering dilupakan, dihilangkan begitu saja. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya telah berbuat baik oleh engkau ila ihdahunna, kepada salah satu dari antara mereka para wanita, ad-dahra, sepanjang zaman, sepanjang masa. Coba bayangkan ini. Inilah batasan kita cara memuaskan istri. Jadi kalau seandainya seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang zaman, sepanjang masa, thumma ra'at minka syai'an, kemudian melihat oleh wanita itu minka darimu syai'an, pada sesuatu yang dia tidak suka, qalat, maka akan berkata oleh wanita itu, ma ra'aitu minka khairan qattu, ma ra'aitu, tidaklah pernah melihat oleh aku minka darimu khairan, pada kebaikan, qattu, sama sekali. Jadi wahai saudaraku kaum lelaki, kaum muslimin, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batasan wanita tentang kepuasan itu suatu batasan yang tidak ada ujungnya. Oleh sebab itulah, jangan terlalu kita ingin menuruti segala keinginan istri. Jadilah seorang suami yang takut kepada Allah, standarnya Allah, bukan standarnya istri. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada istri. Mengapa? Karena kepuasan istri itu suatu batas yang tidak ada ujungnya. Jadi kepuasan istri itu adalah batas yang tidak ada ujungnya. Mengapa? Karena yang pertama nih, wanita itu secara fitrahnya memiliki dua mulut. Mulut atas dan mulut bawah. Mulut atas
ya suka makan, suka ngemil. Mana ada wanita yang nggak suka ngemil? Rata-rata wanita itu suka ngemil, itu mulut atasnya. Nggak selesai-selesai itu makannya. Apalagi mulut bawah. Tahu sendiri kan mulut bawah? Mulut bawah itu mohon maaf nih yang bagi yang sudah menikah. Walaupun toh dipentokin sudah mentok sekalipun masih kurang mentok lagi. Karena memang kedalaman mulut yang bawah itu tidak bisa diukur kedalamannya. Beda dengan kedalaman laut. Kalau kedalaman laut bisa terukur. Tetapi kalau kedalaman mulut bawah wanita, siapa yang bisa mengukurnya? Dan yang paling kejam nih, paling kejam ini fitrah manusia yang namanya wanita. Ya kan? Sering menyuruh suaminya untuk masuk nih. Ya kan, masuk dalam hubungan badan itu masuk. Disuruh masuk. Tapi sudah masuk disuruh berdiri terus. Suruh berdiri, nggak ada tempat duduk, ya kan? Jadi ini fitrah. Fitrah ini menjadi filosofi kehidupan. Sudah disuruh masuk, tapi teganya itu suruh berdiri terus. Nggak ada tempat duduk di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Inilah fitrah. Fitrah seorang wanita. Akhrajahu al-Bukhari, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 29. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu shalihatu fin nisa'i kal ghurabil a'sam. Al-mar'atu shalihah, wanita yang shalihah fin nisa'i di tengah-tengah para wanita, kal ghurabil a'sami, yaitu seperti gagak yang salah satu lehernya berwarna putih, di bawah leher berwarna putih. Adakah gagak ini rata-rata kan berwarna hitam nih. Tetapi ghurabil a'sam itu adalah gagak yang temboloknya ini ada warna putih. Ini sulit sekali dicari. Jadi ini perumpamaan seorang wanita yang solihah di antara jutaan para wanita itu mirip gagak yang biasanya warna hitam. Tetapi kata Rasulullah, gagak yang temboloknya berwarna putih, saking langkahnya. Oleh sebab itulah standar memuaskan istri hanyalah takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, sudah selesai tuh. Tetapi kalau takut kepada istri, maka tidak ada batasannya sampai kapanpun. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.